تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang dipenuh keberkahan ini di hari Jumat, Allah masih mengumpulkan kita, memberikan kita kenikmatan baik lahir maupun batin. Semoga setiap langkah yang kita langkahkan menjadi penggugur dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam, uswah dan qudwah kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya termasuk kita hingga akhir zaman. Selanjutnya khatib berwasiat kepada pribadi khususnya dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa. Rasulullah SAW dalam hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Takwa adalah patuh. Takwa adalah takut. Kalau kita berada dalam lubang kemaksiatan, lubang dosa, takwa adalah berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya secara mutlak. Sidang Jumat rahimakumullah, tak terasa kita sudah memasuki bulan Shafar di minggu-minggu awal, bertepatan dengan 7 Shafar 1447 Hijriah. Maka izinkan khatib pada siang kali ini untuk membahas berkaitan dengan hikmah atau makna bulan Shafar. Bulan Shafar ini oleh para ulama diartikan kosong. Kenapa? Karena pada saat itu zaman jahiliyah di kota Mekah, di bulan Shafar ini orang-orang meninggalkan tempat tinggalnya. Ada yang berburu, ada yang berdagang. Maka kota Mekah kosong. Namun bulan Shafar ini perlu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai karena bulan Shafar ini bulan kosong kita tidak melaksanakan apapun. Sedikitnya ada 3 hal yang mesti kita lakukan di bulan Shafar ini. Ketika kita ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka kita perlu ingat tujuan kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Al-Zariyat ayat 56. Maka hal yang pertama yang perlu kita ingat kembali dan menjadi visi dan misi kita dalam berkehidupan, kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Maka yang pertama, ketika kita memasuki bulan Shafar ini, jangan sampai kosong dari ibadah kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya,
wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maka dengan apa mengisi bulan Shafar ini? Salah satunya adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan Al-Quran. Rumah kosong itu, kata Rasulullah, adalah rumah yang tidak dibacakan padanya Al-Quran. Bahkan orang yang dirinya itu tidak dekat dengan Al-Quran bisa jadi seperti kuburan, karena Al-Quran adalah cahaya. Bahkan bagi orang yang beriman, bagi muslimin, Al-Quran adalah pedoman hidupnya. Ketika seseorang dekat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang terbaik. Dalam hadis disebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Bahkan ketika seseorang sudah dawam, sudah dekat dengan Al-Qur'an, membaca, menghafalkan, memahami dan mengamalkan dalam kehidupan, dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safihan li ashabi. Al-Quran itu akan menjadi syafaatnya kelak di hari kiamat. Berikutnya, ketika sudah memaksimalkan ibadah, membaca Al-Quran atau ibadah-ibadah yang lainnya, sholat fardu 5 waktu, sholat sunnah, berinfak, berzikir, maka kita pun jangan henti-hentinya meluruskan niat kita kepada Allah dalam beribadah ini. Dalam hadis yang panjang, saat itu ada 3 golongan yang dikumpulkan, sudah ada di depan surga. Maka golongan yang pertama, kenapa kamu mau masuk surga? Maka golongan yang pertama ini menjawab, ya Allah, saya adalah orang yang berjihad di jalan-Mu. Saya meninggal saat berjihad, berperang di jalan-Mu. Namun kata Allah, kazabta, engkau bohong. Maka orang yang mengaku berjihad, secara zahirnya dia berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, namun Allah tahu apa yang ada di dalam hatinya. Maka orang ini dilemparkan. Kenapa? Karena orang ini berjihad bukan karena Allah, tapi ingin disebut pahlawan, ingin terkenal, disebut-sebut orang ini orang yang baik, orang pahlawan. Berikutnya, golongan yang kedua, dia ditanya, engkau mau masuk surga? Ingin, katanya. Dengan apa engkau memasuki surga? Hamba ketika di dunia memiliki ilmu, dan dengan ilmu itu hamba amalkan di jalan-Mu. Hamba membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran karena-Mu. Lantas Allah menjawab, kazabta, engkau bohong. Engkau hanya ingin dikatakan orang yang berilmu, para ulama, orang yang pintar. Maka orang ini sama juga diseret, dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang berikutnya, golongan yang berikutnya ditanya, apakah engkau mau masuk surga? Iya. Apa yang engkau lakukan di dunia dengan nikmat-Mu? Ya Allah, engkau memberikan hamba harta. Dengan harta itu hamba berinfak, bersedekah, berzakat hanya karena-Mu. Namun kata Allah, kazabta, engkau bohong. Engkau hanya ingin diberikan gelar dermawan.
diberikan gelar orang baik, dan gelarmu itu sudah kau dapatkan di dunia. Dan golongan yang ketiga ini sama dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang zahirnya berjihad, orang yang zahirnya berilmu, orang yang zahirnya berinfak dengan hartanya, boleh jadi kalaulah hatinya tidak lurus karena Allah, akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka hal yang kedua ini kita perlu meluruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Karena segala amal perbuatan dihitung oleh Allah karena niatnya. Amal akan diterima oleh Allah, niatnya ikhlas karena Allah dan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, setelah kita mengisinya dengan amal ibadah di bulan Safar ini, terus meluruskan niat dengan ikhlas, maka kita pun perlu memperbaiki hubungan dengan Allah dalam ibadah, juga hubungan dengan sesama manusia. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah engkau tahu orang yang muflis, orang yang bangkrut itu?" Maka jawaban sahabat, orang yang bangkrut itu, ya Rasulullah, yang tidak punya harta, tidak punya dinar, dirham. Namun kata Rasulullah, bukan itu. Orang yang bangkrut dari umatku, kata Rasulullah, dia membawa pahala-pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya. Namun saat orang ini akan masuk surga, ada orang yang menghampiri dan dia berkata, "Ya Allah, tegakkanlah keadilan bagiku. Karena ketika di dunia si fulan ini memang terlihat ibadahnya sangat baik, tapi saat itu aku difitnahnya, hartaku diambilnya, aku disakitinya." Maka saat itu orang yang amalannya ini bagus, dengan sholatnya, zakatnya, puasanya, infak sedekahnya, pahala-pahala itu diambil, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Habis amalnya, namun orang-orang yang menuntut masih banyak. Lantas apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang dizalimi dipindahkan kepada si fulan yang ibadahnya bagus, sholatnya, baca Al-Qur'annya, infaknya, sedekahnya. Maka dari itu, sidang Jumat rahimakumullah, kita perlu memperbaiki diri kita. Hubungan dengan Allah, hablum minallah, diperbaiki dengan ibadah-ibadah yang ikhlas. Dengan sesama manusia, kita pun begitu, menjaga diri kita dari menyakiti orang lain. Karena ciri orang yang muslim itu adalah yang dia terhindar lisan dan tangannya dari menyakiti orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang Jumat rahimakumullah. Di sidang Jumat khutbah yang kedua ini, marilah kita memaksimalkan potensi yang Allah berikan untuk beribadah kepadanya, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Ketika kita beramal, teruslah kita luruskan niat hanya kepada Allah. Maka ketika orang yang beriman ditanya, wahai fulan, kenapa engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu? Maka jawaban orang yang beriman adalah karena wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wahai fulan, kenapa engkau bermajelis ilmu, menambah ilmu? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Karena dengan ilmu kita akan bahagia, baik di dunia juga di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia di dunia perlu dengan ilmu. Ingin bahagia akhirat perlu ilmu. Ingin bahagia keduanya perlu ilmu. Maka marilah kita di ujung khutbah yang kedua ini berdoa kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa memperbaiki diri, istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, sehingga kita memperoleh husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nasatan minna wa afwa ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احكم علينا بالحسن الخاتمة ولا تحكم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. والسلام